Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada meeting kedua kita tentang CCU. Topik kita kali ini adalah tentang budaya dan konsep pertukaran budaya ya. Semoga rekan semuanya masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk belajar ya. Baik, kita masuk kepada konsep ataupun definisi dari budaya itu sendiri. Jadi ada 3 paling tidak definisi budaya itu. Yang pertama adalah the arts and other manifestation of human intellectual achievement regarded collectively. Artinya apa itu budaya? Budaya itu adalah sebuah seni ya. Jadi seni karya daripada manusia ya. Other manifestation ya. Jadi bentuk-bentuk lain. Dari apa? Human intellectual achievement. Jadi hasil dari karya pikiran manusia. Hasil karya dari pikiran manusia regarded collectively yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi budaya itu paling tidak dia merupakan hasil karya daripada manusia yang dilakukan nanti secara bersama-sama ya. Ada juga teori yang mengatakan the custom, art, social institution and achievement of a particular nation, people, other social group. Nah, ini custom itu adat istiadat, art seni, social institution, institusi sosial, dan juga prestasi dari negara-negara tertentu ataupun orang-orang tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu. Jadi budaya itu merupakan hasil karya dari manusia juga ya. Itu bisa saja nanti dihasilkan oleh secara individu atau kelompok ataupun oleh sebuah bangsa ataupun adat istiadatnya, kebiasaan di sana. Oke. Ada juga yang terakhir, characteristic of knowledge of a particular group of people encompassing language, religion, cuisine, social habit, music, and arts. Jadi ciri-ciri dan ilmu pengetahuan ya dari satu kelompok tertentu, encompassing language, bahasa-bahasa ya. Bahasa-bahasa yang dipakai dalam satu kelompok budaya tersebut, ada agama, cuisine ini masalah makanan ya, social habit, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, musik dan seni ya. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan dari 3 definisi ini, jadi dapat kita lihat bahwasanya setiap budaya itu merupakan hasil pemikiran daripada manusia. Dia sifatnya hasil dari pemikiran manusia. Hasil pemikiran manusia itu banyak bentuknya. Ada seperti bahasa, ada agama, makanan, perangai, tingkah laku, musik, seni, gitu ya. Itu hasil-hasil dari budaya itu sendiri. Dan yang diterapkan nanti oleh siapa? Diterapkan nanti oleh seseorang, kelompok masyarakat, bangsa dan negara. Kira itulah konsep dasar dari suatu budaya itu sendiri. Kalau kita bicara tentang ciri-ciri budaya itu, jadi ada 5 paling tidak ciri-ciri dari budaya itu. Jadi pertama itu ada learn, share, dynamic, systemic, and symbolic. Apa itu learn? Learn itu dipelajari. Jadi budaya itu sifatnya dipelajari. Bahasa itu salah satu bagian daripada budaya. Menari, ya, adat istiadat itu sifatnya dipelajari. Tidak sifatnya gifted, bukan rahmat dari Tuhan ya, tapi itu dipelajari. Jadi ketika kita berbahasa, maka kita wajib mengetahui bagaimana cara bertutur kata, bertingkah laku ya. Bagaimana berperangai dalam masyarakat itu diajarkan ya. Dipelajari di sekolah, diajarkan oleh orang tua kita, diajarkan oleh sanak keluarga kita. Jadi diajarkan sifatnya. Tidak mungkin kita tahu langsung setelah kita lahir tanpa diajarkan orang, kita nak tahu. Karena kenapa? Setiap budaya itu memiliki perbedaan tersendiri ya. Mungkin saja pada satu rumah dia memiliki budaya tersendiri. Misalnya bangun pagi harus jam 5 gitu ya.
harus makan pagi di rumah, gitu ya. Kalau malam jam 9 harus tidur, tidak boleh menggunakan misalnya handphone. Nah, itu kan budaya-budaya yang diterapkan misalnya di rumah. Nah, itu harus dipelajari, harus disampaikan, nanti dipelajari dia. Ada misalnya budaya yang ada di sekolah, bagaimana caranya berpakaian yang seragam, rapi, gitu ya. Nah, membawa peralatan sekolah, itulah budaya-budaya yang diterapkan. Jadi banyak sekali sifatnya dan itu jenis-jenisnya dan itu sifatnya budaya itu dipelajari dia. Dan sifat budaya lain itu adalah share. Nah, budaya itu biasanya dia tidak sifatnya individu, maksudnya personal. Biasanya orang akan lebih tiru meniru ya, tiru meniru. Nah, misalnya kalau kita melihat sekarang ada budaya TikTok gitu ya. Nah, jadi sifatnya kalau sudah booming satu, orang ramai-ramai membuat seperti itu ya. Misalnya apa lagi? Orang membuat informasi misalnya sekarang menggunakan YouTube. Nah, ramai-ramai lah guru, dosen dia membuat bahan pembelajaran dengan menggunakan YouTube gitu ya. Itu share, berbagi dia. Ada yang menggunakan Instagram ramai-ramai, orang banyak kaya dengan mendapatkan Instagram gitu ya, dengan menggunakan media sosial, ramai-ramai pula orang membuat Instagram seperti itu. Jadi budaya itu dia sifatnya berbagi ya. Jadi orang akan saling tiru meniru dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui. Nah, jadi susah untuk menyimpan budaya itu sendiri. Kenapa? Karena sifatnya akan ditiru oleh orang ya, akan dipahami oleh orang itu sendiri. Selanjutnya budaya itu sifatnya dynamic, ya, dinamis dia. Nah, kalau misalnya sebelum pandemi ini kita belajar face to face, duduk di kelas gitu ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen. Sekarang sifatnya lebih kepada online namanya. Semuanya bekerja dalam dunia maya ya. Tidak nampak antara seorang dosen dengan seorang mahasiswa, dengan mahasiswanya, ada guru dengan murid, semuanya serba online. Nah, akibatnya apa? Sama juga dengan orang jualan sekarang, tidak begitu banyak lagi orang menjualan secara offline. Mereka banyak menjual barang secara online. Gitu ya. Pedagang-pedagangan sudah mulai banyak merambah kepada dunia online. Jadi sifatnya dinamis, tidak statis budaya itu. Budaya itu dia akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, seiring berkembang dengan waktu dan bagaimana pola pikir daripada manusianya itu sendiri. Siapa yang akan berpikir bahwasanya kita saat sekarang ini ketika pandemi ini datang semuanya harus masker ya. Nah, menggunakan masker dulu, masker ini kan tidak begitu laku kan. Tapi karena masa pandemi seperti ini begitu lakunya penjualan masker ini. Ada begitu banyak jenisnya yang muncul. Jadi dinamis sifatnya. Itulah budaya itu sendiri. Selanjutnya budaya itu juga sistemik. Dia punya sistem dia. Ada suatu aturan di sana ya yang dibangun, yang ditetapkan. Ada sanksi sosial di sana kalau yang tidak kita lakukan. Itu sistem. Ada aturan-aturan yang wajib kita terapkan. Misalnya kalau kita bertamu ke rumah orang gitu ya. Nah, kalau sudah jam 9 malam ya kita seharusnya itu sudah pulang gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bertamu, apalagi misalnya kita tidak boleh menghina atau mencaci dari apa yang mereka tawarkan kepada tamu. Kita harus menghormati. Dalam bentuk bahasa sendiri, bahasa itu juga memiliki sebuah sistem, aturan-aturan dia. Kita harus tahu bagaimana cara membuat kata, frase, kalimat, gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menyusun itu. Itulah namanya sistem itu sendiri. Selanjutnya bahasa itu juga dengan simbol. Simbol itu bentuk-bentuk dia. Ketika misalnya sebuah kuda itu bagaimana dia disimbolkan. Kuda itu misalnya ada huruf K, ada huruf U, ada huruf D, ada huruf A. Itulah simbolnya gitu ya. Nah, misalnya ketika kita bicara wanita, bagaimana wanita itu disimbolkan dia. Misalnya dalam
puisi wanita itu dilambangkan seperti apa. Ada misalnya dengan kupu-kupu, ada dengan bunga. Itulah simbol-simbol budaya seperti itu. Jadi simbol itu dikembangkan melalui budaya sendiri. Jadi dengan 5 dasar ini ada dipelajari, dibagi atau berbagi, ada dinamis, sistemik dan simbolis, maka budaya itu dia akan berkembang selalu. Jarang budaya itu yang akan ketinggalan ya. Selanjutnya, jadi apa sih fungsi dari mempelajari budaya itu sendiri? Yang pertama itu culture define situation. Ini yang penting ya. Dengan mempelajari budaya itu nanti kita akan paham dengan situasi bagaimana suatu kegiatan itu kita lakukan. Misalnya ketika kita bertemu dengan orang baru, bagaimana cara etika kita untuk melakukan? Apakah kita melakukan sapaan, greeting, gitu? Apakah kita akan berjabatan tangan, gitu ya? Jadi apakah kita dalam bicara harus senyum, bagaimana, tatap mata kah? Itulah situasinya. Kita akan bicara formal atau informal kah? Itulah budaya itu. Jadi dengan mempelajari budaya, kita juga akan mempelajari situasi. Kenapa? Karena setiap pembicaraan atau diskusi ataupun dialog itu, dia akan membutuhkan budaya di sana, akan masuk budaya di sana. Seringkali inilah yang akan membuat kita bermasalah. Kenapa? Karena kita memaksakan budaya kita kepada orang lain, padahal orang lain itu kalau mereka tahu tidak masalah. Kadang-kadang lawan bicara kita itu tidak tahu dia dengan konsep budaya yang kadang kita terapkan. Nah, kira seperti itu. Selanjutnya ada culture defines attitude, values, and goals. Jadi budaya itu juga menjelaskan tentang attitude, perangai. Bagaimana misalnya seorang Inggris ya atau British ya, mereka menggunakan, kalau untuk royal family itu mereka menggunakan modal kata-kata yang paling sopan sekali ya, seperti would you mind, do you mind, gitu ya. Would you mind if ya gitu ya, if you. Jadi ada modal-modal yang dipakai untuk menunjukkan kelas mereka ketika berbicara. Jadi attitude di sana. Bagaimana juga kita melihat misalnya seperti orang Amerika yang lebih sifatnya equal ya. Nah, everybody is equal, semuanya sama dia. Jadi mereka tidak memandang orang itu dengan kasta-kasta, semuanya sama saja. Itu sebabnya jarang sekali kita melihat, kalau kita nonton film Amerika itu agak susah kita melihat penggunaan dari modal di sana. Itu tidak lebih daripada hal biasa saja, modal yang biasa misalnya seperti Ken ya, gitu saja. Bahkan mereka juga sering kali tidak menggunakan modal untuk itu ya. Kenapa? Karena bagi mereka manusia itu ya sama saja ya. Kalau pada negara Inggris itu beda ya. Masyarakat itu dibagi dalam 3 kelompok masyarakat. Ada low class, kelas buruh ya. Ada middle class, itu pejabat. Nah, dan selanjutnya ada royal class, itulah keluarga kerajaan. Jadi setiap kelas yang di Inggris itu mereka memiliki cara penggunaan bahasa itu sendiri. Selanjutnya ada values, nilai di sana. Jadi dalam berbicara itu ada nilai di sana. Nilai itulah yang perlu kita cari. Apa sebenarnya inti yang mereka sampaikan ya? Misalnya seperti orang Inggris ya. Orang Inggris itu dia akan, ketika dia ingin mengungkapkan sesuatu itu dia akan menunjukkan alasannya dulu. Misalnya ketika dia minjam uang contohnya ya. Dia akan berikan alasan dulu, baru dia akan sampaikan, bolehkah saya pinjam uang? Kan seperti itu. Nanti dia akan berdasarkan alasan, misalnya, hai Budi, gitu ya. Mohon maaf nih katanya, misalnya orang tua saya sakit, adik saya lagi juga bermasalah, keluarga saya nggak bisa dihubungi, saya butuh uang nih. Kira-kira boleh saya meminjam uang kamu? Karena seperti itulah di belakangnya itu. Jadi cara pengungkapan masalahnya itu di depan dia. Kalau kita misalnya pada budaya lain
itu masalahnya dulu yang kita tujuannya dulu. Misalnya seperti uh, bolehkah saya minjam uang karena uang saya lagi belum dapat. Nah, kayak gitu ya. Jadi uh, ada perbedaan nilai di sana. Kita harus memahami setiap perbedaan-perbedaan seperti itu. Tidak mungkin setiap negara, setiap orang, setiap masyarakat itu memiliki cara yang sama dalam menyampaikan. Selanjutnya ada goals, ada tujuan di sana. Tujuan kita dalam mempelajari budaya itu, pahamilah bahwasanya kita respect, saling menghargai, menghormati. Kita tidak ada anggap budaya itu yang rendah ataupun lemah atau kuat seperti itu ya. Itulah tujuan dari budaya itu sendiri. Selanjutnya culture provides behavior pattern. Jadi dengan budaya itu dia nanti akan menghasilkan suatu pola tingkah laku. Nah, misalnya kalau kita melihat karyawan di perusahaan. Nah, misalnya sebelum mereka masuk kerja harus cek log dulu, harus setor wajah dulu atau fingerprint. Kalau mereka nanti pulang, maka setor wajah lagi atau fingerprint. Itu untuk menandakan bahwasanya mereka memang masuk ya, tidak lagi dengan cek-cek absensi, tidak ya seperti itu. Mereka sudah menggunakan fingerprint sebagai data kehadiran. Nah, jadi ada pola di sana. Nah, misalnya ketika kita masuk sekolah, nah adik-adik kita sekolah, kalau mereka SD, mereka menggunakan seragam putih merah. Kalau mereka SMP, ada putih biru, gitu ya. Kalau mereka SMA, putih abu-abu. Jadi itu polanya, terpola mereka karena budaya itu tadi. Karena mereka memasuki satu sistem seperti itu, nah, akibatnya apa? Ada pola budaya di sana, gitu ya. Nah, dan inilah topik kita yang terakhir. Apa sih untungnya kalau kita mempelajari dan memahami budaya itu? Yang pertama itu adalah recognizing that there are tons of different culture and they are all individually diverse ya. Jadi ketika kita mempelajari budaya itu, kita mengakui ya, ada begitu banyak perbedaan budaya itu sendiri. Dan bahkan setiap dari budaya itu mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Ya tidak sama dia. Misalnya, saya orang Minang juga. Apakah sama Minang dia dengan Minang kita? Belum tentu sama. Oke. Sama dengan bahasa, ada juga dialeknya. Kita sama-sama Minang, tapi dialeknya berbeda-beda. Ada yang dialek Kelumbu, ya, ada yang dialek misalnya Payakumbuh, ada Bukit Tinggi, ada Padang, itu Minang juga. Jadi ada begitu banyak ya. Nah, misalnya seperti apa lagi? Ya, misalnya ketika kita mengungkapkan kata pepaya. Nah, di satu daerah pepaya itu dia mengatakan ada sampelu, ada kaliki, ada bati. Nah, jadi berbeda satu sama lain ya. Nah, itu. Selanjutnya ada respecting the differences between one another. Ini penting. Jadi dengan pelajari budaya itu kita saling menghargai. Tidak ada yang lemah, posisinya sama semua. Tidak ada yang lemah antara satu dengan yang lain. Semuanya memiliki posisi yang sama. Jadi jangan pernah mengatakan budaya kamu itu budaya buruk, itu salah itu ya. Nah, jadi ataupun bahasa kamu tuh bahasa buruk, salah juga ya. Kenapa? Karena bahasa yang diciptakan oleh satu kelompok itulah keunikan tersendiri ya. Nah, jadi kita harus menghargai dari apa yang sudah mereka ciptakan atau bangsa, walaupun kita tidak mengerti dengan apa yang disampaikan, tapi kita harus mempelajari untuk itu. Respecting, hargailah ya. Acknowledging, ya, ini sama juga dengan mengakui validity of different culture background and expression. Jadi kita mengakui kevalidan ya, keabsahan dari latar belakang perbedaan budaya dan ekspresinya. Jadi ada begitu ekspresi, cara ya, ataupun latar belakang kebudayaan yang muncul ya. Misalnya seperti ketika kita mau puasa,
sungai-sungai itu penuh semuanya ya. Nah, karena apa? Mandi-mandi gitu ya, untuk membersihkan diri ya. Nah, itu kan budaya juga itu ya. Nah, kita pada sebagian daerah itu masih berlangsung gitu ya. Walaupun para ulama mengatakan nah, lima orang seperti itu adalah budaya-budaya yang tidak cocok, tidak pas, tapi itu namanya budaya ya. Nah, sebagian orang juga mengerjakan itu. Walaupun sudah capek orang mengatakan itu ndak budaya kita, tapi tetap saja karena itulah budaya itu sendiri, dia menghasilkan latar belakang yang berbeda, ekspresi yang berbeda untuk itu. Walaupun orang mengatakan misalnya apa, kalau dalam bulan puasa itu misalnya dikandilin ya, supaya datang malaikat. Nah, walaupun itu hanya cerita-cerita bobo ya disampaikan oleh ulama kita, tapi toh banyak juga adik-adik kita menghidupkan lilin seperti itu ketika di malam hari bulan puasa ya. Nah, itulah perbedaan-perbedaan seperti itu. Selanjutnya ada following other culture have to offer. Jadi ada nilai di sana yang harus kita tawarkan. Jadi itu sebabnya ya, kalau teman-teman nanti pergi ke luar negeri nanti baru akan terasa nilai betapa bangganya ketika kita memiliki budaya itu sendiri. Ketika orang mengklaim budaya kita menjadi budaya mereka, semuanya kita merasa marah untuk itu. Tapi ketika kita sendiri tidak mau menerapkan budaya itu, nah, malahan kita merusak budaya kita sendiri. Contoh misalnya seperti silat. Di Amerika sekarang silat itu sudah berkembang dengan baik. Itu ya, di beberapa negara-negara lain mereka sudah mempelajari ilmu silat itu sendiri. Tapi coba kita lihat pada daerah kita, apakah silat itu berkembang dengan baik? Tidak, ya, tidak begitu banyak. Tapi kalau di negara lain itu dihargai dia. Jadi ada nilai yang bermasalah yang terjadi pada setiap budaya itu sendiri. Ada encouraging diverse group to contribute communicates public discourse. Jadi memberikan semangat ya atas perbedaan-perbedaan kelompok ya untuk berkontribusi kepada komunitas dan publik ya. Jadi kita mendorong masyarakat masanya hargailah setiap budaya, hormati setiap budaya itu karena setiap budaya itu memiliki keunikan tersendiri. Ada hal di sana yang kita pelajari, mungkin kita belum tahu sekarang, tapi setelah kita pelajari, mungkin ada yang patut kita pelajari di sana, ada nilai di sana, ya. Dan yang terakhir, itu sama ya. Jadi ketika kita mempelajari budaya seperti itu, maka paling tidak fungsi dan untungnya bagi kita adalah kita pertama mengakui bahwasanya budaya itu berbeda. Yang kedua, kita harus menghormati walaupun budaya mereka itu mungkin menurut kita susah mengerti, tak tahu kita entah apa yang sampaikan, kita wajib mengakui dan selanjutnya ada nilai dari budaya itu yang harus kita hormati. Oke? Karena dengan nilai itulah kita bisa berkembang di mana saja. Oke, kira-kira itu topik kita untuk meeting kali ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.